Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Islam dan hukum Islam. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Dafar Zulkarnain, NIM 2018-295. Selanjutnya ada Ella Novalia, NIM 2018-294. Berikutnya ada Safa, NIM 2018-293. Dan yang terakhir ada Aulia, NIM 2018-297. Yang pertama, saya akan membahas tentang prinsip Islam dalam bernegara. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah. Menurut ajaran Hajirin yang kemudian dikembangkan oleh Sayuti Tholib, maka dapat ditarik dua garis hukum, yaitu yang pertama adalah manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan yang kedua adalah manusia diwajibkan untuk menetapkan hukum dengan adil. Yang kedua adalah prinsip musyawarah. Prinsip tersebut diamalkan dan diajarkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW dalam setiap mengambil keputusan, yaitu dengan bermusyawarah dengan para sahabat. Dan yang ketiga adalah prinsip keadilan. Menegakkan keadilan merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya setiap umat manusia haram hukumnya untuk mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran. Yang keempat adalah prinsip persamaan. Prinsip persamaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu persamaan atas harmonisasi dalam segala bidang kehidupan seperti bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial, dan sebagainya. Yang terakhir adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Islam tidak hanya mengakui hak-hak asasi manusia, namun juga melindungi hak-hak tersebut sepenuhnya. Hak-hak yang dimaksud diantaranya termasuk hak akan persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebasan manusia. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi membagi karomah atau kemuliaan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama kemuliaan pribadi, yang kedua kemuliaan masyarakat, dan yang ketiga kemuliaan politik. Nah, berikutnya mengenai kepemimpinan dalam Islam akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan dalam Islam. Berikut ini merupakan beberapa karakteristik pemimpin yang baik menurut Islam yang dijadikan pedoman ketika akan memilih seorang pemimpin. Yang pertama adalah akidah atau iman yang kuat. Dalam Islam, akidah atau iman merupakan karakteristik yang paling pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin, sebab akidah yang kuat ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada dalam kepemimpinannya. Berikutnya adalah sidik atau jujur. Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah amanah. Amanah berarti kepercayaan. Kalau seseorang diberi amanah berupa jabatan, maka berarti dia dapat dipercaya untuk menduduki jabatan tersebut. Berikutnya yang keempat adalah tanggung jawab. Antara tanggung jawab dengan amanah mempunyai kaitan yang sangat erat, di mana ada amanah, di sana pasti ada pertanggungjawaban. Yang kelima adalah adil. Adil dapat berarti sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Perlakuan seorang pemimpin terhadap orang lain, terutama bawahannya, harus berprinsip pada keadilan, bukan atas dasar like or dislike, suka atau tidak suka.
Yang keenam adalah istiqomah. Istiqomah berarti pendirian yang teguh. Seorang pemimpin harus mempunyai pendirian yang teguh, tidak gampang dibisiki atau dipengaruhi oleh isu-isu yang akan mempengaruhi pendiriannya. Karena isu-isu yang dia terima mungkin saja benar atau mungkin saja menyesatkan. Yang ketujuh adalah akhlak mulia. Berakhlak mulia merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Sebab hal ini bukan saja akan menaikkan martabat, kewajiban dan prestasinya, akan tetapi juga akan ikut mewarnai cara dia bersikap dan memperlakukan stafnya dan orang lain. Dengan demikian, betapa eratnya kaitan iman seseorang dengan akhlaknya. Yang kedelapan adalah pemaaf dan lemah lembut. Sebagai pemimpin, seorang harus berhati lapang dan mudah memaafkan serta rendah hati terhadap bawahannya. Bersikap lemah lembut bukan berarti tidak boleh marah. Yang kesembilan adalah musyawarah. Musyawarah merupakan sesuatu yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin, terutama apabila ada masalah-masalah yang pelik yang harus dipecahkan. Pendapat orang banyak jauh lebih baik dari pendapat individu. Karena musyawarah ini sangat penting, artinya untuk memecahkan permasalahan, maka Allah memerintahkan untuk melakukannya. Yang ke-10, yaitu yang terakhir, adalah pengetahuan. Seorang pemimpin memiliki pengetahuan dan skill dalam bidang pekerjaannya. Tanpa itu, tidak mungkin dia akan dapat melakukan pekerjaannya atau mengarahkan para stafnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Untuk itulah, seorang pemimpin perlu selalu belajar pengetahuan tentang bidang pekerjaannya dengan cara membaca, bertanya, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Safana. Materi ketiga yaitu hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukhalaf, yaitu orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Sumber-sumber hukum Islam ada 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Yang kedua ada Al-Hadis. Al-Hadis yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah. Maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan seluruh ulama mustahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in atau setelah sahabat, dan tabi'ut, tabi'in yaitu setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka, para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Yang terakhir ada qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam, dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang nasnya itu, dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia. Yang keempat adalah ragam hukum Islam dalam mengatasi kejahatan. Di sini jenis-jenis hukuman dalam Islam ada 4, yakni hudud. Hudud secara bahasa yaitu membatasi di antara dua hal. Secara syar'i, hudud bermakna sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan oleh syariat dan menjadi hak Allah. Hudud hanya dijatuhkan atas tindak kejahatan. Yang pertama zina, yang kedua homoseksual, yang ketiga qadzaf, yang keempat minum khamar, yang kelima murtad, yang keenam membegal, yang ketujuh memberontak, yang ke-8 mencuri.
Selanjutnya yaitu jinayah. Jinayah adalah penganiayaan atau penyerangan atas badan yang mewajibkan adanya kisos atau balasan setimpal atau diat, yaitu denda. Jenis-jenisnya yaitu pembunuhan atau penganiayaan yang berakhir dengan pembunuhan. Yang kedua, penganiayaan tanpa berakhir dengan pembunuhan. Yang ketiga ada ta'zir. Ta'zir secara bahasa bermakna mencegah. Secara istilah, ta'zir adalah hukuman edukatif dengan maksud menakut-nakuti. Secara umum, ta'zir dibagi menjadi yang pertama A, pelanggaran terhadap kehormatan, B, pelanggaran terhadap kemuliaan, C, perbuatan yang merusak akal, D, pelanggaran terhadap harta, E, gangguan keamanan, F, subversi, G, pelanggaran yang berhubungan dengan agama, dan sanksi ta'zir dapat berupa hukuman mati, cambuk yang tidak boleh lebih dari 10 kali, penjara, pengasingan, pemboikotan, ganti rugi, penyitaan harta, mengubah bentuk barang, ancaman yang nyata, nasihat, dan peringatan. Selanjutnya yang terakhir adalah mukhalafah. Mukhalafah adalah pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan negara. Baik, sekian dari presentasi kelompok 7 tentang Islam dan hukum. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.